Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita dalam pembelajaran prakarya kelas 8. Di dalam pembelajaran prakarya kelas 8 ini, sebelumnya saya mengucapkan semoga kalian sehat-sehat selalu di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan semoga kita bisa kembali ke kelas kita bersama-sama. Namun demikian, kita tetap semangat mengikuti pembelajaran walau hanya di rumah saja. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang proses produksi kerajinan. Untuk proses produksi kerajinan ini, syarat-syarat yang harus kita ketahui yaitu ada 5, yaitu tentang kegunaan, kemudian tentang kenyamanan, keamanan, keluasan, dan tentang keindahan. Nah, itulah yang harus kita ketahui tentang syarat-syarat pembuatan produk kerajinan. Nah, sekarang produk kerajinan bahan lunak itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada produk kerajinan bahan lunak dari keramik, kemudian ada bahan lunak dari proses kerajinan bahan lunak dari kulit, kemudian ada juga kerajinan yang terbuat dari adonan tepung atau disebut dengan pour clay, dan yang satu lagi yaitu kerajinan dari bahan nyatu. Ini biasanya banyak di daerah Kalimantan. Nah, itu adalah 4 kerajinan yang menggunakan bahan alami. Nah, sekarang kita bahas apa saja yang harus kita persiapkan dalam melaksanakan atau membuat kerajinan bahan lunak dari keramik. Bahan yang digunakan untuk pembuatan keramik itu yaitu terbuat dari tanah liat, ya. Nah, kemudian alat-alat yang digunakan untuk membuat keramik itu yaitu seperti yang tertera di sini, ya. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan keramik. Nah, selain itu, bagaimana proses pembuatan keramik tersebut? Dan ini adalah contoh-contoh bahan atau contoh-contoh barang yang dibuat oleh tanah liat dalam yang sudah berbentuk keramik, ya. Ini adalah contoh-contoh keramik. Bagaimana proses cara pembuatan keramik ini? Yaitu memiliki beberapa teknik. Teknik-teknik cara membuat kerajinan keramik. Jadi beberapa teknik yang dilakukan untuk pembuatan kerajinan keramik. Selanjutnya yaitu proses pembuatan bahan lunak alami yang terbuat dari kulit. Nah, bahan dasarnya yaitu seperti ini, proses kerajinan dari kulit. Kemudian selain bahan dasar, cara atau teknik dulu. Teknik adalah teknik pembuatan kerajinan dari bahan kulit, yaitu seperti ini. Nah, selain itu ada juga cara yang digunakan untuk membuat kerajinan kulit. Dan inilah produk yang dibuat dari bahan alami kulit. Nah, itu adalah proses pembuatan kerajinan bahan lunak alami yang terbuat dari kulit. Selanjutnya adalah proses pembuatan bahan lunak alami dari tepung atau pour clay. Di antaranya yaitu bahannya seperti ini. Kemudian teknik pembuatannya. Kemudian selain itu alat dan bahan yang digunakan. Dan yang terakhir adalah produk dari kerajinan bahan lunak yang disebut dengan pour clay atau dari adonan tepung. Inilah produk-produknya. Nah, yang terakhir yaitu kerajinan bahan lunak alami yang terbuat dari getah nyatu. Nah, ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan dari getah nyatu. Nah, selain itu sama seperti yang tadi, bagaimana peralatan atau bahan alat-alat yang digunakan dalam kerajinan ini, yaitu seperti ini.
Nah, kemudian produksi atau hasil yang dihasilkan kerajinan tangan dari getah nyatu ini yaitu seperti ini. Dan ini banyak eh, di dan ini banyak kita jumpai di Kalimantan, daerah Kalimantan ya. Nah, dan ini adalah produk-produk hasil karya bahan lunak dari getah nyatu. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian, teknik atau proses pembuatan bahan lunak dari kerajinan bahan lunak alami. Demikian pembelajaran prakarya di pertemuan kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.